A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa live kembali. Dan program pagi ini kita khusus, kita akan live ya, bagaimana meracik daun bidara ya, sehingga dia bisa menjadi anti sihir ya. Jadi meracik, mengambilnya, kemudian meruqyahnya dan penggunaannya. Insya Allah live, barangkali ada dari kita yang memerlukan tuntunan ini. Baik, yang pertama ada dua ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa bidara adalah pohon surga. Seluruh hal yang di surga itu diharamkan bagi syaitan. Ya, kemudian yang kedua ada 83 hadis yang membahas atau terkait dengan bidara, dan keseluruhannya terbagi menjadi tiga ya, menjadi empat ya. Yang pertama adalah bahwa Nabi SAW memandikan mayat dengan bidara ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memandikan mu'alaf dengan bidara. Dan yang ketiga, Nabi SAW memandikan wanita yang haid atau menyuruh mereka mandi ya, yang haid dan nifas itu dengan daun bidara. Jadi ketiga-tiganya adalah berhubungan dengan kulit ya, berhubungan dengan kulit. Dan secara medis ternyata daun bidara itu bisa melonggarkan otot-otot ya, sehingga bagus sekali ketika daun bidara ini digunakan untuk mengobati stroke ya, atau anti stroke ya, gitu. Yang punya penyakit stroke, palsi, itu sangat baik sekali ketika dimandikan daun bidara. Nah, kemudian masalah selanjutnya, apa hubungannya dengan kekuasaan setan pada tubuh manusia? Setan dalam tubuh manusia, dia menjadikan jantung atau kolbu manusia sebagai rumahnya. Dia memegang atau mencengkram akal manusia. Maka dengan daun bidara ini ya, bagian tubuh dalam manusia itu juga bisa longgar dari cengkraman setan tersebut biidznillah ta'ala, karena disertai dengan ayat-ayat ruqyah. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ketika beliau menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 102, di situ beliau menjelaskan bagaimana cara menggunakan daun bidara ya, adalah dengan mengambil 7 lembar, lalu meletakkannya di atas 2 batu atau menumbuknya, dan kemudian dicampur air, segelas air, setengah diminum dan setengah dimandikan. Maka kita akan lihat ya, ternyata memang komposisi ini benar ya. Jadi 7 lembar per 1 gelas itu ternyata luar biasa ya. Dan saya pernah melakukannya di Brunei Darussalam. Saya mengambil 5 liter air. 5 liter air berarti berapa daun bidaranya ya? 1 liter itu 4 gelas, berarti 4 kali 7 28 kali 5 ya. 30 kali 5 ya, 5 kali 3 adalah 150 lembar. Namun yang kita akan ambil sekarang adalah cukup 1 liter air saja, karena keperluannya pun sedikit ya. Saya akan ambil daun bidara di depan rumah saya ya. Di sini ada Ari yang bantu ya. Mohon maaf masih agak gelap. Ya, diambil 25 wan. Harus ada durinya wan. Nah, daun bidara yang diambil adalah yang sudah tua ya. Jadi yang sudah, bukan yang muda ya, yang segar. Gitu. Pegangin ini. Hari ambil daun bidaranya. Dihitungan ya. Berapa? 5 5 ya. 6 7 8 9 10 Ya. 11 12 13 14 Waalaikumsalam warahmatullahi. 15 16 17 18 19 Yang agak tua man. 20 Yang agak tua yang ini man. Nah, yang di batangnya man. Enggak pak, itu
itu Wan, yang di batang pohon. Nah ini nih. Nah yang gede. Nah itu awas ada bijinya. 21 23 22. 21 22. 22 23 24 25 Ya. 26 Bidara ini teman-teman semuanya, ketika kita mengambil sesuai dengan komposisi, yakni 7 lembar per 1 gelas, ketika kita blender ya maka hasilnya adalah luar biasa. Berapa Wan? 28 28 ya. Oke, jadi ya ini adalah 28 lembar daun bidara ya. Yang ini cukup untuk diramu dengan 1 liter air ya. Adek ikut ya sini. Nah sekarang kita akan akan lumatkan, akan haluskan bidara ini. Oh iya, ada blender. Nah, kita akan pertama cuci dulu. Dicuci dulu. Ya. Saya akan cuci daun bidara ini. Nah, ini ibu saya yang cuci ya. Silakan cuci biasa aja, Mi. Nah, daun bidara ini perlu dibilas ya, dicuci karena bisa jadi ada bulu-bulu ulat ya kan, ada bakteri-bakteri yang secara fisik bisa mempengaruhi khasiat daripada bisa mempengaruhi atau merusak tubuh yang buat gatal dan lain-lain seperti itu, menimbulkan penyakit yang lainnya. Maka dibilas, dibersihkan, campur sedikit air, Mi. Ya kan? Baik, sedikit aja, Mi. Sedikit untuk ngeblender. Nah, ya. Ya baik. Kita akan blender sekarang. Ada blender ya, Mi? Ada. Ya, baik. Jadi daun bidara ini dimasukkan ke blender, Mi. Di blender aja. Wan, itunya Wan, kabelnya Wan. Ini udah bersih. Udah. Udah ya, udah dibersihin. Tempain sama airnya. Ya, dimasukkan sana. Kemudian di blender sampai rata ya. Nah, di blender. Ya. air Udah. Ya udah. Udah cukup. Ya. Udah. Awas tekan. Terus Wan.
dibuka Wan. Coba dibuka tutupnya. Ya, ihwatal iman, perhatikan. Jadi kalau komposisinya tepat, maka akan melahirkan busa yang melimpah ketika daun bidara ini di blender ya. Kita lihat blender sampai lembut seperti ini ya. Sampai lembut ya. Kemudian nanti dicampur dengan seliter air. Mana seliter airnya ada belum? Oh ini. Ini seliter. Berapa gelas ini? Berapa gelas nih? Ada 4 gelas lebih. Coba ambil 4 gelas aja. Nah, jadi ambil wadah ambil wadah buat 1 liter air aja. Nah, jadi nanti ini setelah di blender seperti ini ya, muslimin ya, setelah di blender seperti ini belum selesai ya, tapi kemudian nanti dicampur dengan seliter air. Nah, bagaimana kalau antum ingin buatnya sebanyak 5 liter misalkan untuk mandi ya, berarti 28 lembar tadi dikali 5 ya, jadi 1 gelas 7 bidara, maka 1 liter adalah 7 kali 4 28 ya, 5 liter berarti 28 kali 5 ya, 5 kali 28 ya sekitar 130 ya, 150 lembar ya. 4 gelas ya. Iya, 4 gelas itu aja, Bi. Nah, ya, Bibi sudah mengambil airnya ini sebanyak 1 liter ya. Kita coba campurkan ya. Seperti ini ya, perhatikan ya, dicampurkan coba coba ya, coba nah, ini coba dipegang ini, dipegang aja, dipegang aja, seperti biasa aja, Nah ini dibersihkan semuanya ya, seperti ini agar sesuai dengan ukuran ya, dibersihkan. Ya, baik seperti ini. Jadi sekali lagi kalau komposisinya tepat, maka akan melahirkan busa yang melimpah. Yang ini cukup digunakan untuk mandi ya. Coba perhatikan ya, ada busa yang melimpah di sini ya. Baik, setelah ini maka kemudian daun bidara ini siap untuk diruqyah ya. Siap untuk diruqyah. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini maknanya busanya melimpah, maka kita tidak memerlukan lagi sabun mandi atau body wash untuk mandi karena sudah ada busa di dalam daun bidara itu sendiri. Ya, subhanallah. Ya, masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW atau di zaman Nabi SAW belum ada sabun mandi, ya, belum ada teknologi body wash ya. Tapi Rasulullah SAW telah menemukan daun bidara untuk mandi dan ini sangat baik untuk kulit ya, untuk kulit manusia ya, untuk gangguan menstruasi ya, untuk untuk nifas ya kan, untuk stroke ya, dan juga penyakit-penyakit dalam, melonggarkan urat-urat dalam yang dikuasai oleh syaitan. Nah, adapun di zaman dahulu ya, dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut ya, mereka mengatakan ambil 7 lembar dan letakkan di antara 2 batu. Maksudnya 2 batu itu ya ini, ulekan dan coetnya ya, diulek seperti ini. Tapi karena sekarang sudah ada blender, ya, sudah modern, maka cukup kita melakukannya dengan memblendernya. Ya baik. Selanjutnya kita akan ruqyah daun bidara ini. Bagaimana cara meruqyahnya? Ya baik. Ya. Bagaimana cara meruqyahnya? Jadi pertama mudah ya. Di sini kita akan ruqyah daun bidara ini. Ya, seperti ini ya insyaallah. Baik. Atau Ari bisa shoot ya, bisa kameranya, katingali kan. Nah. Ari bisa apa ya? Enggak apa-apa, aja bisa. Kan meruqyah bidaranya dulu. Coba.
bagus tuh. Ya, hari bisa lah bagaimana. Ya, baik. Kelihatan ini ya, Mas? Nggak, ini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, Ari mundur. Pas udah. A-nya kelihatan nggak? Badan. Pas badan. Enggak A-nya. Nah, dilihat ini. Ya baik. Baik, Ibu Fillah rahimakumullah. Nah, bagaimana cara meruqyah daun bidara? Jadi siapin Quran Bibi yang hitam. Ya. Bagaimana cara meruqyah daun bidara? Diambil dari sini, Man. Dari sini ke atas. Ya, bisa ya? Pas. Pas. Ya, bagaimana cara meruqyah daun bidara? Ya. Yang pertama disiapkan dulu bidaranya seperti tadi. Ya, diambil 7 lembar per 1 gelas. Ya. Kemudian selanjutnya di blender, ya, seperti tadi. Di blender kira-kira sekitar 5 menit ya, sampai mengembang seperti ini, sampai keluar busa seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita ambil wudhu, ya, orang yang akan meruqyahnya ambil wudhu, terus kemudian menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Nah, ini adalah kiblat saya, direction itu kiblat. Kemudian setelah itu bacakanlah doa perlindungan, sholawat, hamdalah, ya. Kemudian barulah bacakan ayat-ayat ruqyah tersebut ke dalam air ini, seperti itu ya, intinya demikian. Nah, kemudian apa ayat-ayat yang dibaca nanti? Yang pertama ada 3 pilihan, ya. 3 pilihan. Yang pertama adalah yang sederhana, yang simple, yakni Al-Fatihah, ya, ayat kursi, surah Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang paling penting adalah surah Al-Kafirun, karena Nabi SAW membacakan ini pada air yang dicampur garam. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengobati kalajengking. Al-Kafirun, ini saya ulang lagi, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya, Al-Fatihah 7 kali, kemudian Al-Kafirun ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Masing-masing ada hadisnya atau ada faedahnya. Kemudian yang kedua ada ayat-ayat ruqyah yang shahihah, ya. Ruqyah yang sunnah maksudnya. Apa saja kah? Yang pertama Al-Fatihah 1 sampai 7, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 4, ya. Kemudian Al-Baqarah 163, 164, ya. Kemudian Al-Baqarah 255, 256, 257, ya. Kemudian juga selanjutnya adalah Al-Baqarah 284, 85, 86, ya. Kemudian juga Imran ayat 18, 19, ya. Kemudian juga selanjutnya adalah As-Saffat 1 sampai 10, Al-A'raf ayat 100, Al-A'raf ayat 54, ya. Kemudian juga selanjutnya adalah Al-Jin ayat 1 sampai 9, kemudian juga Al-Hasr 21 sampai 22, 23, 24, kemudian Al-Mu'min ayat 114, 115, 116, ya. Kemudian juga Ar-Rahman 33, 36, ya. Kemudian juga selanjutnya adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, ya. Juga boleh ditambahkan ayat-ayat sihir kalau memang diketahui itu adalah sihir. Semisal Al-Baqarah 102 yang bunyinya seperti ini, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, ya. Itu sampai selesai. Kemudian juga ditambah 117 dari surah Al-A'raf sampai 122, wa auhayna ila Musa, ya. Kemudian juga bisa baca Yunus ayat 81, 82, ya. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Kemudian juga selanjutnya bisa baca surah, ya, surah Toha ayat 69, ya, wa alqima fi yaminika talqaf masanahu. Juga bisa dibaca ayat-ayat lain. Dan yang ketiga ada juga kelompok ayat ruqyah yang mudah diingat, ya. Surah Al-Baqarah 1 sampai akhir. Nah, di situ ya. Nah, di sini saya akan bacakan kepada Anda tutorial bagaimana cara melakukan ruqyah ini, yakni dengan membaca ayat-ayat ruqyah pada ini, ya, beberapa poin inti. Kemudian juga selanjutnya adalah membacakan ayat ruqyah membacakan surah Al-Baqarah pada air bidara ini. Dan antum di rumah yang punya penyakit, punya masalah, bisa juga sambil menyimak bacaan saya dengan meniatkan untuk
meruqyah Anda. Ya, Anda juga bisa siapkan air di sana, air putih saja kalau tidak ada, sambil meletakkannya di depan dan meniatkan agar air itu meruqyah dari sini. Ya, tidak masalah, itu bisa, dan ini ilmiah karena air di sana bisa mendengar apa yang saya baca di sini. Barakallahu fikum. Jadi sekarang saya akan meruqyah air bidara ini ya, langsung kepada bidaranya. Baik. Nah, untuk tahap awal Wan, sekali lagi Wan. AA sama ini aja Wan. AA sama ini aja. Ini ngeruqyah bidaranya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya akan lakukan dulu ruqyah yang standar untuk bidara ini. Seperti ini ya. Letakkan jari kita, telunjuk kita pada bidara ini dan putarkan ini ke arah kanan ya, ke arah kiri ya, unclockwise. Nah, seperti ini. Kalau jarum jam itu muternya ke sini ya. Kalau kita putarannya ke arah kiri ini unclockwise ya, sebagaimana putaran tawaf ya, seperti itu, sambil bacakan ayat-ayat ruqyahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah baca tiupkan ya, ini untuk memberkahi bidara ini dengan bacaan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسهام المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ayat kursi dan dua ekornya itu adalah obat gila ya. Jadi la ikraha fiddin ayat 256 dan 257 Allahu walladzina amanu ya. Itu adalah Rasulullah SAW membacakannya kepada orang yang kena gangguan penyakit gila, yang setan yang mencengkram akal manusia. Maka saya pun bacakan ayat ini. Atau pelupa ya, yang suka pelupa ya, yang mendekati gila lah ya. Gelisah dan lain dibaca juga ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Lalu bacakan ayat sihir ya, ayat sihir sebagaimana biasa untuk menambah kekuatan daripada ayat ini, yakni surah Al-A'raf ayat 117 122, Toha 69 dan Yunus 8182. Ini juga direkomendasikan oleh Syekh bin Bas ya, beliau juga merekomendasikan ayat-ayat ini sebagai anti sihir dalam buku kecil beliau tentang sihir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح ساهر حيث أتى. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kuliah ayyuhal kafirun. Al-kafirun adalah ayat khusus yang dibacakan Nabi SAW untuk meruqyah air. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah selesai meruqyahnya. Kemudian sekarang bidara ini sudah diruqyah. Ya. Herbal-herbal yang sudah diruqyah itu puluhan atau ratusan kali lebih dahsyat ya fungsinya ya, karena herbal ini fungsinya adalah untuk jasad tadi ya, sebagaimana untuk stroke, untuk penyakit gatal karena sihir, rambut rontok ya, kemudian jerawat ya kan, penyakit sihir lah yang jelas ya, kegilaan, mandi bagi orang yang gila dimandikan dengan ini dan lain-lain ya. Tetapi kalau tadi maaf ya, bidara ini awalnya adalah untuk penyakit-penyakit jasad saja ya, penyakit jasad yang disebabkan oleh sihir, misal stroke yang melonggarkan urat, kulit dan lain-lain. Tetapi kalau sudah diruqyah maka dia akan berubah menjadi obat yang sifatnya spiritual juga, menenangkan kolbu ya, mengobati psikis dan lain-lainnya. Jadi ruhani dan jasmaninya. Baik, dengan membaca ayat-ayat tadi ya, Al-Fatihah 10 ayat, Al-Baqarah 4 awal 2 tengah, ayat kursi dan 3 akhir, dan juga ayat-ayat sihir tadi Al-A'raf ya, kemudian Toha dan Yunus, kemudian Al-Kafirun dan 3 ayat terakhir ya, maka ini sudah jadi air daun bidara yang sudah diruqyah. Sudah bisa diminum ya, kemudian juga dimandikan. Baik, misalkan untuk meruqyah rumah yang banyak pertengkaran di rumah ya, sihir perceraian, istri minta cerai ya kan dengan tanpa alasan, kemudian juga penyakit yang lain lah di rumah yang sederhana ya, maka cukup seperti ini. Nah kemudian bagaimana cara penggunaannya ya, yang pertama Bi minta gelas, Bi, 1 gelas. Yang pertama ini setengahnya diminum ya, setengahnya dimandikan seperti itu ya. Saya contohkan dulu. Nah ini saya ambil 1 gelas. Dia ada madu yang dari kami ya. Baik, Wan didekatkan sini. Tapi masih kelihatan kan? Ya, jadi untuk penggunaannya pertama adalah untuk diminum ya. Nah, ya untuk diminum ini kita ambil seperti ini ya. Ini ya, kemudian dicampur dengan madu. Nah ini banyak orang yang tidak paham tentang ini. Jadi bidara kalau diminum begini ini rasanya aneh ya, rasanya plain begitu ya, tidak ada rasa apa-apa. Tapi kalau sudah dicampur bidara seperti ini ya, dicampur madu seperti ini ya, maka hasilnya jadi jus bidara. Nah,
jus daun bidara yang enak. Ini siapapun bisa meminumnya. Apik mau minum? Minum enggak? Ini mau minum nggak jus bidara nih? Apik mau nggak? Ya seperti ini. Ya perhatikan ya. Jadi warnanya sudah berubah. Baik. Ya coba lihat. Deketin Wan. Ya, indah sekali kan? Ini adalah jus daun bidara. Ini adalah minuman terbaik bagi orang-orang yang kena sihir. Kenapa diminum? Untuk mengobati penyakit-penyakit di dalam lambung, kista, miom, kanker serviks, ya. Kemudian juga kanker otak, ada cairan di paru-paru, cairan di otak, busung, ya, yang perutnya busung. Kemudian juga penyakit-penyakit lain di tubuh lah, ya. Termasuk diabetes, ya, rematik, sakit pinggang, saraf kejepit. Coba minumkan ini. Ya, minumkan ini rutin. Jadi selain dimandikan juga diminumkan. Seperti itu ya barakallahu fik. Tapi saya tidak meminumnya sekarang. Ya, baik. Nah, kemudian nanti ini ya yang sisanya ini boleh dimandikan dan dicipratkan seluruh rumah. Nah, sekarang saya akan juga contohkan bagaimana cara meruqyah rumah dengan bidara ini ya. Pertama, yang digunakan untuk meruqyah rumah bukan daun bidara. Begitu ya. Jadi daun bidara tidak ada hubungannya dengan ruqyah rumah ya. Karena daun bidara ini berefek kepada tubuh yang kena sihir. Tubuh atau jiwa. Kalau rumah ini kan tidak ada nyawanya ya. Tetapi kalau rumah ini bisa diruqyah dengan cukup air putih saja yang sudah dibacakan ayat-ayat tadi. Jadi ayat-ayat tadi setelah dibacakan, ya maka berubah menjadi air ruqyah, bisa kita cipratkan. Bagaimana cara meruqyah rumah? Pertama, setelah diruqyah airnya, maka cipratkan di seluruh rumah. Ya, cipratkan di seluruh rumah. Saya contohkan, misalkan saya meruqyah rumah saya ini, bagaimana caranya? Ya, pertama, air yang sudah diruqyah seperti ini. Ya, catatan tadi bukan air daun bidara saja ya, bisa air bidara yang biasa ya, seperti ini. Cipratkan sambil baca ayat kursi ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Seperti itu. Jadi seluruh bagian rumah ya, ini alhamdulillah kontrakan saya 2 lantai ya. Jadi di ruqyah di lantai 1 juga di lantai 2-nya. Kalau rumahnya 13 lantai ya 13 lantai itu di ruqyah. Seperti itu. Dan bagaimana katanya Ustadz kalau rumahnya 1 hektar misalkan ya 10.000 meter, bagaimana? Ya selamat, rumah Anda besar maka Anda harus ekstra. Ya, baik. Kalau rumahnya besar berupa lapangan atau berupa ruangan yang sangat luas ya cukup sudut-sudutnya saja itu sudah mewakili. Dan juga ada yang lebih dahsyat lagi, diadzankan. Jadi bacakanlah adzan di rumah tersebut ya insya Allah setan juga akan lari. Kemudian teman-teman semuanya yang di sini ini adalah toilet ya. Ini adalah kamar mandi. Jadi jangan diruqyah kamar mandi ya. Kalau kamar mandi bagaimana meruqyahnya? Kamar mandi ruqyahnya adalah dengan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is setiap kita masuk kamar mandi. Seperti itu. Jangan diruqyah kamar mandinya, yang diruqyah adalah orang yang mau masuk kamar mandi. Baik. Selanjutnya tadi diciprakan di seluruh rumah, terutama sudut-sudutnya, juga bagian atas dan bawah. Kenapa? Karena ada sihir-sihir yang digantung di udara, dia akan hancur dengan air yang sudah diberkahi oleh bidara ini. Baik, kita kembali ke bawah. Ya, jadi tadi ya di sudut-sudutnya diciprakan daun bidara. Nah, baiknya melakukan ruqyah ini adalah malam hari, ya malam hari sebelum tidur. Karena kenapa? Lantainya kan basah, ya lantainya basah dan akan membuat kecelakaan seperti itu. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya sini Mas. Selanjutnya ya juga tempat-tempat seperti ini. Sini Bang. Nah ini juga kamar mandi lagi ya. Ini jangan diruqyah kamar mandi sekali lagi. Yang diruqyahnya adalah dengan bacaan. Tapi kalau areanya diruqyah, ini area pintu menuju kamar mandi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Apa-apa ya, apa-apa. Kemudian juga daerah-daerah seperti ini ya diruqyah semuanya. Bismillah, Allahu akbar. 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 Nah, juga area luar seperti ini. Ini area taman ya, kalau ada tamannya. Taman juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, kalau mesin begini atau buku jangan disiram ya, cukup isyarat saja seperti ini ya dengan sedikit air ini. Nah, kemudian ada juga riwayat kita ya, Bismillahirrahmanirrahim, yang menggunakan apa ini, semacam alat seperti ini, apa namanya, sprayer ya. Sprayer ini isinya apa Bang? Pewangi pakaian. Pewangi pakaian ya, seperti ini. Jadi ini lebih mudah lagi seperti ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Ya, ini lebih mudah lagi. Ada lagi teman saya dulu pas Henok ya, menggunakan apa? Menggunakan yang buat nyemprot itu. Ya, apa namanya? Tangki buat semprot itu ya.
Dan kemudian apa yang terjadi ketika Anda berhasil meruqyah rumah Anda, ya, besok Anda akan melihat ada sesuatu yang aneh. Misalkan apa ya? Misalkan tiba-tiba ada ular yang mati di kamar mandi, ada kalajengking, ada kecoa, ada lipan, ada tikus, atau insekta yang pada mati di tengah rumah, ya, begitu. Kalau Anda mimpi dikejar-kejar ular, maka ular itu akan mati biasanya. Kalau Anda mimpi dikerubuni kepiting, maka kepiting itu akan mati, terlihat secara nyata. Maka kalau ada, ambil dan buang, ya, hancurkan, siram air putih. Itu andanya, itu cirinya Anda berhasil melakukan ruqyah. Seperti itu ya, saudara-saudara semuanya. Kemudian sekarang, setelah melakukan tutorial ruqyah rumah ini, saya akan melakukan tutorial yang kedua, yakni meruqyah daun bidara ini dengan bacaan surah Al-Baqarah. Dek, diliatin ya, tolong dibetulin ini. Nah, ini, sini Wan. Di sini. Dilepasin. Tarik di sini. Bismillah. Enaknya kumaha? Ada di sana, kemudian kamu bilang Adik mau enak nyandar atau gimana? yang Al-Baqarah kan agak lama dia. Nyandar aja ya. Jelas senang aja. Mau dia ipat tenang. Dia suku ya rek ipat gitu ya. Gitu aja. Nyaman tuh, tenang Mas. Bisa deh. Pas deh. Oke. Kayaknya angle-nya dari sini deh. Coba deh, ini ya dimatiin deh si flashnya. Ada nggak sih? Coba matiin. Masih jelas nggak? Jelas ya? Sebentar lagi. Kurang bagus ya. Ari agak kesudutan sedikit ya. Sama ya. Ya, baik. Enggak, sebentar. Karena kan nggak bagus deh kalau ini. Ya. Seperti ini. Baik ya, untuk menyempurnakan tutorial ini. Ya baik, untuk menyempurnakan tutorial ini, jadi setelah saya meruqyah air daun bidara tadi, ya, kemudian dengan ruqyah yang singkat, ya, selanjutnya saya gunakan untuk ruqyah rumah. Nah, untuk menyempurnakan air ruqyah ini, ya, untuk menyempurnakan air ruqyah ini, maka kita juga sediakan tadi air ruqyah yang sudah ada dicampur dengan madu, ya, dan juga air yang lain. Nah, maka air-air ini atau air yang mendengarkan bacaan kita tadi ini akan menjadi air ruqyah namanya. Begitu ya. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an, ketika ada air di situ, maka itu akan menjadi air ruqyah namanya. Baik ya. Ada tips dari Buya
Subakir Al-Bantani, beliau yang mengundang Syekh Wahid Abdul Salam balik ke Indonesia, insya Allah November ini. Beliau mengatakan saya punya kamar khusus untuk ruqyah. Jadi kamar khusus bukan seperti dukun ya, maksudnya adalah di situ hanya ada hal-hal positif ya, musola, rumah dan lain-lainnya. Jadi setiap beliau mengaji di sana, maka beliau juga setiap beliau mengaji di sana maka terdengar juga oleh air khusus di kamarnya. Jadi beliau punya beberapa galon air. Jadi pertama dia ruqyah seperti ini. Nah, tetapi nanti setelah itu beliau juga ngaji di rumah, di kamar tersebut terdengar oleh air tersebut. Dan kemudian saat beliau pergi dari rumah, maka beliau putarkan surah Al-Baqarah di situ terus berputar. Jadi 24 jam terdengar di pada air ini. Maka itu hasilnya akan lebih dahsyat. Dan sekarang saya akan tutorialkan ini bagaimana meruqyah air ini ya, seperti ini, meruqyah daun bidara ini, dan juga sekaligus kepada objek yang akan kita ruqyah. Ya, di sini objeknya adalah ari ya. Jangan didengar ya, simak ya. Sambil merem juga tidak masalah. Pokoknya disimak aja. Wah, baca Al-Baqarah surah 100. Nah, sekalian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya akan bacakan surah Al-Baqarah kepada air ini, juga kepada patient ya, kepada orang yang sakit, kita katakanlah demikian. Jadi kalau antum ada orang yang sakit, ya katakanlah ini adalah pasiennya, maka letakkan Al-Baqarah di antaranya. Jadi biar airnya mendengar, juga orangnya mendengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, antum yang di rumah yang ingin buat air ruqyah seperti ini, boleh letakkan air dibuka aja, Pak. Boleh letakkan air di mana di dekat pengeras suaranya agar air itu teruqyah juga ya. Barakallahu fiik. Tamilnya ruqyah yang mana ya? Supaya sehat riwan ya, supaya sempurna. Disimak. Disimak kan ya, disimak dengan sungguh-sungguh ya. Bisa jadi kan sudah sembuh tapi masih ada sisa-sisa. A juga ini buat A juga. Jadi teman-teman, antum yang ingin menyimak juga boleh menyimaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Khusyukan ya, supaya jadi barokah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يكون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مصلحون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Jadi setiap pemberhentian juga bisa kita tiupkan, ya tiupkan kepada air ini dan juga kepada passion kita. Bawa ke arah sana, ayah. Rasanya dingin tapi tipis di kulit. Dingin tipis. Tadi ayah pergerakan di dianya, terasa gerak-gerak apa memang biasa? Semacam batu, cuman tahan dikit gitu kan. Ada dorongan ke batu tapi sedikit. Tahan di batu kan ada naon, Mas. Coba santai ya, relax. Tapi ayah dingin sini. Iya, alhamdulillah. Dilanjut ya. Simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Supaya lebih kuat lagi, Wan. Ya, saya akan lebih dekatkan kepada apa namanya tenang dulu, batuk ya, ayan desak ya. Tenang dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصان ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Ada rasa aneh itu kan? Ada rasa yang aneh lagi nggak? Seimbang. Maksudnya kemana? Tenang. Seimbang tapi arahnya lebih baik gitu. Dari yang tadi gitu. Kumaha rasa? Dari yang ada terasa dingin agak tipis sekarang mulai menyeluruh jadi seimbang seluruh tubuh. Suhunya udah seimbang lagi. Suhunya seimbang. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Saat ini ya. Saladinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi tadi ada reaksi ya langsung pada sakitnya. Baik, jadi saya akan lanjutkan untuk baca ayat-ayat. Coba Ari di kanan, Wan. Ari sebelah dia. Jadi ini sekalian tutorial ya, bagaimana terapi Al-Baqarah itu berlangsung, saudaraku semuanya. Jadi dalam melakukan ruqyah itu tidak hanya cukup Al-Fatihah 3 kul selesai ya, tetapi juga ada level-levelnya. Nah, ini adalah ruqyah yang level tinggi ya, next level atau advanced level. Kita membacakan surah Al-Baqarah seluruhnya memang kepada pasien ini, kepada sakit ini ya, disertai tadi ya ada air ruqyah yang disiapkan di sampingnya, yakni air Al-Baqarah ya. Juga air yang lainnya tidak masalah ya, seperti itu. Nah, ini air ini akan mendengarkan bacaan ini ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم
استوى إلى السماء فسوهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى فلا يخوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهديكم وإياي فارحبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهديكم وإياي فارحبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والحمد لله رب العالمين. Gimana Wan? Terakhir rasanya? Ya untuk jawabannya lebih baik dan statusnya normal kembali. Dari awal yang terasa ada perbedaan dalam tubuh dan normal sesuai dengan keadaan yang ada. Emang sebelumnya gimana Wan? Rasanya kemana? Di dada atau di kepala? Ada terasa yang berbeda tapi ukuran kecil gitu. Iya. Seperti kalimat asing tiba-tiba jadi biasa. Kalimat asing jadi biasa gimana? Awalnya kita nggak tahu itu rasa ini apa gitu kan. Kalau sekarang rasanya udah sesuai lagi, berarti normal lagi. Memang ada yang dibutuhkan oleh tubuh ini gitu kan. Bacaan Al-Quran tadi. Nah, alhamdulillah ya. Ini adalah Ridwan, adik saya. Ini adalah Ridwan, adik saya, usianya 28 tahun, ya, tubuhnya sama lah, sama nggak? Ya. Saya lahir 1986 dan Ari lahir 1988. Ya, jadi beliau sempat sakit dari 2005 2006 ya. Yeah. Waktu di Bandung itu, waktu Ari sakit paru itu usia berapa? Tahun berapa? Nah, itu termasuk anak-anak remaja itu waktu Usia berapa? Usia belasan tahun lah. Bandung. Waktu Ari Bandung sebelum. Nah, itu di atas 21. Nah, betul. Ya, jadi ya sekarang Ari 28. Jadi sekitaran ketika dia usia 21-an itu dia terdeteksi paru-paru ya, muntah darah ya, Bang. Iya. Namun dulu kita belum tahu bahwa apa namanya? Sudah sini sedikit. Dulu nggak tahu bahwa apa namanya muntah darah itu adalah gangguan setan. Ya, dulu kita tahunya kalau muntah darah itu ya adalah paru-paru, penyakit berat. Film-film India apalagi ya, kalau sudah muntah darah itu wah, orang-orang akan bilang wah ini penyakit yang tidak ada obatnya dan lain-lainnya. Tapi kita sekarang tahu bahwa muntah darah itu ternyata gangguan setan ya, atau penyakit-penyakit pada tubuh yang bisa saja disebabkan oleh gangguan setan. Ya, maka kemudian ya mulai tahun 2006 Ari sakit, ya, jatuh sakit. Itu puncaknya sakit sebetulnya dari tahun awal ya, 2004 2005 kali ya. Iya, mulai sakitnya kan, cuman nggak terasa Ya, kepikiran. ukuran
sedikit lah maksudnya Sedikit. permulaan sakit ini. baru ke jasad. Iya. Baru jasad. Nah, kemudian 2006 ada mulai sakit, itu langsung syaitan mengambil akalnya. Jadi dia tidak mulai linglung, ya, linglung tidak tahu arah. Tapi beruntung dia ingat pulang, ya, jadi dia pulang ke rumah, ya. Sejak saat itu diurus sama bapak di rumah, ya. Saya kerja waktu itu dan alhamdulillah 2011 saya pulang dari dia. Saya menyadari adik saya sakit, ya, kemudian melakukan berbagai upaya. Alhamdulillah dipertemukan dengan ruqyah, ya, 2011 itu. Dan sebenarnya saya sudah mengenal ruqyah sejak SMA. Saya sudah kenal ruqyah dari murabi saya Ustadz Ahmad Rosadi waktu itu, ya. Saya tahu ruqyah namun belum mempraktekkan. Dan pada tahun-tahun itu, yaitu tahun 2011, saya mulai mengenal ruqyah, bertemu dengan Ustadz Perdana Ahmad, ikut pelatihan beliau yang pertama, kemudian mentrainingkan ruqyah, ya. Waktu itu sebetulnya saya mentrainingkan rehab hati, ya, kemudian digabungkan dengan ruqyah syariah. Dan sekarang ini, ya, seperti antum lihat bahwa porsi rehab hatinya lebih besar daripada porsi ruqyahnya. Ya, meskipun demikian, ya, kita bersyukur, ya, alhamdulillah, atas bimbingan Ustadz Perdana Ahmad dan guru-guru yang lainnya, ya, dari referensi-referensi buku yang saya baca. Kemudian saya ajarkan orang tua saya juga meruqyah, ya. Saya ajarkan Ari juga ruqyah, ya. Saya ajarkan bapak juga ruqyah, Umi ruqyah, adik-adik saya ruqyah. Dan alhamdulillah ini tahun 2016 Ari mulai sembuh. Bahkan Ari ngeruqyah bapak, ya, ngeruqyah bapak dan berhasil juga. Kemudian 2017 ini, ya, Ari sudah alhamdulillah sembuh dan alhamdulillah beliau sudah berkarya lagi kembali ke tahun 2005, yaitu keahlian dia ini adalah menjahit, ya, menjahit baju-baju. Dan kemudian sekarang saya arahkan beliau untuk merancang baju-baju sunnah, ya, termasuk baju yang saya pakai ini, ya. Ini desain modenya dari kapah, rumah kapah, ya, replika daripada rumah kapah yang ini dibuat oleh Ari sendiri. Jadi Ari sendiri sekarang sudah melahirkan karya-karya baru, sudah bisa saya pakai ini bajunya, enak sekali, nyaman. Dan juga teman-teman pun bisa order sebenarnya, ya. Saya sudah open order di Penspec Hafid Collection untuk karya-karya yang langsung dibuat oleh tangan Ari sendiri, ya. Alhamdulillah. Jadi ada manfaatnya nih ayat-ayat ruqyah ini, ternyata bisa selain hanya menyembuhkan juga mengubah kehidupan seseorang, ya. Dan kemarin saya melihat ada sedikit ketimpangan pada Ari, ya. Dan tadi malam juga saya mimpi, ya. Saya mimpi Ari sedang dalam keadaan tidak wajar. Kemudian dia loncat dari lantai 2, ya, dan kemudian saya tangkap, saya pukul 4 kali dan kemudian dia lemes. Ya, pagi ini habis subuh, ya, saya minta Ari untuk tidak zikir pagi, karena biasanya Ari habis subuh adalah zikir pagi di masjid sampai syuruk, ya. Dan kemudian saya minta dia untuk pulang ke rumah dan diruqyah tadi, ya. Tapi Ari dalam keadaan sadar, dalam keadaan normal 100%. Hanya ada sedikit ketimpangan saja, maka saya minta dia untuk ngambil bidara, kemudian diruqyah seperti barusan yang antum lihat. Dan sekarang lebih seger, Pak. Ya, lebih fresh lah, lebih sesuai. Lebih sesuai lagi, normal deh, ya. Baik, itu iwafillah rahimakumullah, tutorial ruqyah daun bidara, ya, dari mulai mengambil, mempersiapkan daunnya, memblendernya, kemudian membacakan ayat ruqyahnya, kemudian juga menyipratkan di seluruh rumah, kemudian juga meruqyahnya dengan Al-Baqarah. Barusan hanya beberapa ayat saja, hanya 40-an ayat, ya. Dan beberapa ayat yang saya ulang-ulang. Nah, begitulah cara melakukan ruqyah Al-Baqarah. Kemudian selanjutnya selanjutnya bacaan tadi ditiupkan pada air ini tadi, ya. Pada air daun bidara ini ditiupkan, ya. Sudah selesai kan tadi seperti itu, setiap wakaf ditiupkan. Kemudian air ini sudah siap dimandikan. Nah, sekarang Ari nanti mandi pakai ini, ya. Iya. Nah, mandinya bagaimana? Mandinya mandi biasa, ya. Tetapi air ini di kepala ini di apa namanya, Wan? Diremas-remas, ya. Di titik bulatan kepala. Ya, titik bulatan kepala dan titik-titik lain di daerah sini. Ya, pokoknya sambil dipijat lah. Jadi dimandikan
Kalau mandinya tadi mandi, kalau tadi masih banyak busanya ya. Kalau untuk mandi ini sebetulnya 5 liter ya. 5 liter air plus 150 lembar daun bidara di blender lalu dicampurkan. Maka airnya akan seperti tadi, akan melimpah ruah busanya. Seperti itu ya. Tetapi karena ini hanya 1 liter, ya hanya inilah yang didapat. Dan kemudian selanjutnya nanti Ari akan mandi daun bidara, tapi mohon maaf disensor ya, tidak tidak di shoot lah. Tapi intinya setelah ini langsung mandi. Nah, mandinya yang di mana? Yang jelas bukan di tengah rumah ya. Mandi jelas di kamar mandi, dimandi, kemudian setelah mandi dikeringkan dan beraktivitas seperti biasa. Ya. Minta doanya mudah-mudahan Ari bisa Allah dekatkan jodohnya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wan cukup kan? Mandi pakai. Mandi biasa aja. Ya, ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya kemudian selanjutnya saya ingin membuka termin pertanyaan ini ya atau konsultasi. Silakan bagi Anda yang ingin ini jus daun bidaranya yang sudah disertai madu ya, insya Allah bisa langsung diminum bagi yang tidak berpuasa. Ini sudah jadi air rupiah Bi. Kalau mau dipakai disimpan khusus aja Bi ya. Ini dikasih tanda ini 2 air rupiah nanti. Ini jusnya juga. Kalau jusnya buat Ari lah. Dek, ini airnya nanti. Hah? Yang satu mentah. Ya sudah nggak apa-apa. Berarti buat Dede 1. Buat Dede 1, buat yang lain 1. Yang itu mana? Mandi ya. Yang mana? Mohon maaf saya setting dulu sedikit. Ya silahkan teman-teman bisa tulis pertanyaannya di komentar ya, dan insya Allah saya akan jawab. Di sini ada itu Jiji Dek. Boleh deh. Oh, bukan kue deh ini. Mainan bibi. Kasih temen. Iya, simpan Umi, kasih Umi. Baik, Ibu Afillah rahimakumullah. Silahkan bagi yang ingin bertanya ya, saya buka beberapa pertanyaan yang di komentar, nanti saya akan balas sih. Ya. Bukan ayam potongnya, Mi. Kemarin dipotong semua atau satu aja? Masih ada.
Baik, ya. Ini ada pertanyaan dari Leni Hanif, ya, betul ya, dari Leni Hanif ini. Beliau bertanya, Ustadz, gimana kalau habis ruqyah dan minum air ruqyah kok lemes terus? Gimana tindakan selanjutnya? Nah, ini dia. Gimana setelah kita melakukan ruqyah, kemudian tubuh kita lemes, begitu ya, lemes. Nah, lemes ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu lepasnya ikatan setan dari tubuh kita. Itu yang pertama, lemes ya. Jadi alhamdulillah selama ini tubuhnya seperti ada yang menguasai, kemudian menjadi lemeslah. Nah, hilang kekuatan setan di dalam dirinya. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kemungkinan kedua memang ini secara fisikal. Secara fisikal tubuh kita menjadi lemah ya. Entah apa sebabnya ya. Terjadi reaksi, terjadi perubahan pada tubuh manusia ya. Terjadi perubahan besar dalam tubuh manusia ya. Yang tadinya statik menjadi lemah. Maka apa yang dilanjutkan? Kalau memang fisikal, yang harus dilanjutkan adalah tadi meminum air. Jadi siapkan air hangat ya, segelas air hangat, setengah gelas air hangat dicampur 3 sendok madu. Setengah gelas air hangat ya, kemudian campur dengan madu, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, lalu minumkan. Insya Allah segar bugar kembali ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Baca Al-Fatihah 7 kali ya, Al-Kafirun, Al-Falaq dan An-Nas, insya Allah segar kembali seperti sedia kala ya. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Jukhrub Fuadi. Ya, Ana Jukhrub, sahabat dan muridnya Ustadz Rahmat Bekam. Masya Allah. Ana jadi agen rehab hati di Bekasi. Ya, barakallahu fiik ahi. Ya, baik. Jazakallahu khair. Kemudian Abu Jahra. Ustadz, saya mimpi di sebuah ruangan dan makan bersama, cuman saya lihat orang-orangnya cara makannya aneh, pakai tangan kiri dan daging busuk. Saya sempat cicipi satu makanan tahu merah. Ya. Mimpi makan ya, mimpi makan di satu ruangan dengan orang-orang yang aneh ya. Orang yang makan dengan tangan kiri itu setan ya. Makhluk yang biasa terbiasa makan dengan tangan kiri ya secara sengaja ya, itu adalah setan. Jadi iblis itu makannya pakai tangan kiri, kemudian tidurnya telungkup ya. Maka Nabi memerintahkan kita untuk menyelisihinya dengan memakan pakai tangan kanan seperti itu ya. Berarti di dalam mimpi tersebut antum makan bareng dengan setan. Nah, perhatikan ini, coba direnungkan apa maksud daripada mimpi ini ya. Saya pun tidak paham ini apa maksudnya ya. Tapi kalau kita mimpi makan bangkai, mimpi makan sesuatu yang busuk dan terus menerus kita lakukan, sementara kita tidak mau melakukannya, berarti kita sedang kena sihir yang membuat orang-orang benci kepada kita. Allah alam ya. Atau barangkali kita pernah memakan makanan yang sudah ada sihirnya di sana ya, seperti itu. Allah alam ya. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lina Herlina. Saya duduk mendengarkan dengan memejamkan mata. Muka saya dan badan saya sebelah kanan terasa panas. Saya jadi sedih, subhanallah. Ya, baik, ibu ya. Ibu duduk mendengarkan bacaan ruqyah tadi. Kemudian badan tubuhnya sebelah kanan terasa panas. Ya, tubuhnya sebelah ya. Sejauh yang saya ketahui, reaksi seperti ini adalah biasanya sihir ya. Sihir yang lebih dekat atau lebih cenderung kepada respon seperti ini biasanya sihir ini, Bu, sihir rabat atau sihir ikatan. Sihir ikatan ini ada 5 jenis. Yang pertama, menghalang hubungan suami istri. Ya. Tapi nampaknya ibu tidak, karena ibu sudah punya anak, betul ya. Yang kedua adalah membuat ibu menstruasi dan pendarahan yang berlebihan, sakitnya berlebihan saat menstruasi dan ada pendarahan, sering pendarahan. Yang ketiga biasanya ya reaksi seperti ini ya dari gejala penyakit stroke. Ibu ada bepasi atau stroke barangkali ya, saya tidak tahu. Yang kemudian yang selanjutnya, ibu tidak nyaman saat melakukan hubungan
suami istri dengan suaminya. Ya, kemudian ada juga dalam keadaan lain sakit saat melakukan hubungan suami istri. Di Bogor pernah ada penyakit seperti ini. Jadi diruqyah, kemudian apa yang terjadi saat diruqyah itu tubuhnya sebelah panas. Ya. Masalah beliau ini adalah tidak bisa melakukan hubungan suami istri sama sekali setelah 8 tahun menikah. Seperti itu. Allah alam. Ibu bagaimana melihat kondisi ini? Ibu ambil Al-Quran, ambil air, kalau ada daun bidara ya bacakanlah ayat Ar-Ruqyah tersebut kepada daun bidara tersebut. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Di mana saya bisa dapat produk daun bidara? Kalau mau main ke rumah saya boleh ya, masih ada beberapa lembar ya, bidaranya masih kecil ya, boleh ambil di kota wisata ya. Juga ada pamalik di klaster Toronto samping saya, juga ada pohon bidara besar, saya arahkan ke sana, boleh lah. Beliau sudah wakafkan itu untuk kaum muslimin. Dan antum juga bisa pergi ke Nusa Tenggara Barat ya, Lombok, Sumbawa ya. Itu banyak sekali pohon bidara di sana. 70% pohon di sana adalah pohon bidara. Ya, baik. Anda juga bisa beli pohon bidara kepada Ustadz Syam Ibnu Rasib di Bandung, kepada Ahi Abdul Muiz di Cikarang, ya, dan juga Ahi Amir Rijal di Garut, dan juga tempat-tempat yang lain. Gimana Wan? Udah mandinya Wan? Enak, segar. Lebih baik. Gimana Wan? Lebih baik, lebih bagus. Lebih bagus, segar, Lebih enak. lebih nyaman. Lebih enak. Lihat, Ari sudah mandi dan lebih percaya. Ya. Oke, makasih Wan. Ya. Ya. Baik. Selanjutnya juga Anda bisa membeli produk-produk apa namanya? Kapsul daun bidara ya. Produk-produk bidara maksudnya ada kapsulnya, ada serbuknya, ada minyaknya, ada juga sabunnya, ya, ada body washnya, luar biasa ini. Teman-teman sudah membuat produknya. Ada juga tehnya, teh daun bidara. Di mana antum bisa beli produk-produk ini? Bisa lihat Facebooknya Ahi Indra Budi Darmawan ya, Indra Budi Darmawan, untuk mengorder beberapa pesanan-pesanan tadi. Ya, kemudian insya Allah kontaknya nanti saya sertakan lah ya. Atau juga bisa menghubungi agen-agen bidara, agen-agen rehab hati di wilayah Anda terdekat. Ya, bisa disimak apa namanya di rehabhati.com. Bisa dilihat di rehabhati.com. Atau di sarehat.com ya. Anda bisa beli secara online produk-produk daun bidara ini di mana? Di sarehat.com. Sarehat.com. Saya sertakan barangkali ada yang ingin memiliki produk-produknya ya, sarehat.com. Ya, ini adalah pusat produk-produk herbal rehab hati, sarehat.com. Ya, saya ketik di komentar, jadi antum bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Asih Karisma Putri. Pagi Ustadz, kalau Ustadz berkenan saya mau tanya lagi. Saya pernah minum air yang didoain paranormal. Apa berarti paranormal itu telah memasukkan tubuh saya, ya, memasukkan apa ini kambuh saya sering merasa sakit bagian punggung bahu. Setiap habis ruqyah rasa sakit itu hilang, tapi beberapa waktu lagi datang lagi. Itu banana mengobatinya Ustadz. Ibu pertanyaannya ini kurang baik ini. Pertanyaannya ibu barangkali grogi saat mengetiknya atau bagaimana? Tidak bisa saya baca dengan sempurna. Ya, intinya ibu pernah diminumkan air ruqyah oleh paranormal. Ya, kemudian saat diruqyah tubuh ibu sakit. Ya. Pertama, ya, paranormal itu bukan air ruqyah. Yang dia minumkan adalah air ruqyah syirkiyah. Ya, ruqyah yang tidak benar, ruqyah yang batil, ruqyah yang menggunakan kekuatan dari setan. Jadi memang ketika diminumkan maknanya ibu diaktifasi dalam tubuhnya satu setan. Ya, maka mengobatinya bagaimana? Dengan cara diruqyah. Nah, ibu merasakan sakit pada bahu di sini. Nah, bagaimana bisa sakit ini?
Karena bahu, sakit di bahu, di pundak, di punggung, ya, di ulu hati, mata, telinga, dan kepala, itu menandakan ada setan yang tinggal di dalam tubuh ibu. Jadi bukan sihir, tapi ada setan yang dimasukkan, baik susuk, baik amalan, baik dukun, dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Abu Hafiz Al-Gembongi, Lumpung Sumper Jakarta Utara hadir. Nah, barakallahu fiik ya. Kemudian juga Abu Umar Setiawan, barakallahu fiik wa fika barakallah. Ya, selamat bertemu lagi teman-teman trainer Ruqyah Rehab Hati di acara Syekh Wahid Abdul Salam insyaallah. Kemudian ada pertanyaan dari Patorol Hadiah. Ulu hati saya kok merasa nyeri ya Ustadz sehabis mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ulu hatinya nyeri, tadi saya sebutkan ya, ulu hati, bahu, pundak, punggung, kepala, mata, dan telinga. Kalau ada sakit di sana yang menetap atau sakit saat dibacakan Al-Quran, maknanya ada khodam, ada setan jin yang di dalam tubuhnya. Kenapa saya katakan ada khodam? Ini tidak horor ya, maksudnya memang gangguan-gangguan selama ini ditimbulkan oleh jin tersebut ya. Kalau sihir itu sakitnya tadi sakit sebelah, sakit salah satu organ, ya, atau sakit yang menimbulkan kelumpuhan, menyebabkan perubahan pada mental, blokade kehidupan. Kalau hodam tidak selalu menggoda, ya kadang-kadang dia menawarkan jasa, bisa meramal, bisa melihat, ya dan lain-lain. Itu sama juga ya, dia keburukan-keburukan yang didapat. Kemudian ada Abdul atau Ifuri dari Timor Leste, masya Allah ya. Semoga suatu saat saya bisa ke Pulau Flores ini ya. Ini salah satu cita-cita saya. Flores dan Bengkulu belum saya datangi di Indonesia ini. Yang lainnya sudah alhamdulillah. Kemudian ada tiba-tiba batan ini gatal-gatal. Nah, sangat dengerin ayat ruqyah, yang terjadi itu tidak gatal-gatal seharusnya. Saat dengerin Al-Quran yang terjadi itu enak ya. Tetapi ini gatal-gatal. Kenapa ini? Nah, karena ada setan di dalam tubuhnya yang merasa risih. Baik, ada juga dari Ahiparit Perak Malaysia menyimak. Kemudian Abu Jahra dari Mamuju menyimak ya. Itu nampaknya baik. Selanjutnya ada dari Mimi Suryani. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada pembengkakan di iga sebelah kanan. Sudah di USG, ronsen, CT scan tapi tidak kelihatan. Apakah itu Ustadz? Asam lambung agak pernah sembuh, badan makin kurus. Apa ruqyahnya Ustadz? Ya, badan kurus, sakit pada rusuk, kemudian asam lambung. Obatnya insyaallah taala Al-Quran Al-Karim. Cukup itu, dan juga disertai herbal-herbal penunjangnya. Ya, herbal-herbal yang cocok nanti penunjangnya bisa lihat di sarehat.com. Insyaallah di sana ya. Ada produk-produk herbal kami yang sudah diruqyah. Nah, dan ini ibu juga cocok ini melakukan terapi Al-Baqarah insyaallah ya, terapi Al-Baqarah. Kemudian Patrol Hadiah, Ustadz, saya menikah sudah 3 tahun. Setiap saya hamil ada aja sakitnya. 2 kali hamil, 2 kali juga sakit. Keguguran, sakitnya luar biasa ya. Keguguran, gangguan rahim, ya kanker serviks, ya kemudian kemandulan, impotensi, ya kemudian sulit berhubungan, ya kemudian selanjutnya adalah menstruasi, ada gangguan menstruasi, bertahun-tahun tidak menstruasi, ya atau jadwalnya acak-acakan tidak jelas dan sakit banyak pendarahan. Ini gangguan setan pada rahim seorang wanita, ya seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Nampaknya hanya itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi ya, dan alhamdulillah sekali lagi tadi kita sudah live interaktif ya, bagaimana melakukan ruqyah mandiri, yaitu melakukan ruqyah pada daun bidara. Bagaimana meracik daun bidara? Bagaimana caranya? Yang pertama ambil 7 lembar daun bidara, ya kemudian cuci bersih, ya blender sampai keluar busa, ya ini 5 menit. Kemudian bacakan ayat ruqyah, ya tadi ayatnya adalah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga seluruh ayat-ayat ruqyah yang sahihah. Kemudian juga selanjutnya dilanjutkan dengan terapi
bacaan Al-Baqarah kalau memang penyakitnya berat ya. Nah, ini bacakannya di samping pasiennya seperti tadi saya lakukan. Kemudian pasien itu meminum segelas dan memandikannya seperti itu. Ya baik, tadi Ari tidak minum daun bidara yang sudah disertai madu. Ya, itu karena beliau sedang puasa. Baik, itu saja barangkali. Ustadz, tolong jawab pertanyaan saya. Tolong ya, tidak ada ini Ibu Ellen Marlina, tidak nampak ya. Coba saya lihat lagi sekali lagi. Ibu Ellen Marlina. Baik, tidak ada ini. Tidak ada pertanyaan. Ada juga dari Ibu Bunda Bunga ini. Assalamualaikum Ustadz. Saya kena sihir 2003, udah berobat dan ruqyah tapi nggak sembuh-sembuh. Saya jadi malas berobat. Beberapa bulan yang lalu saya coba ruqyah sendiri dengan daun bidara, ternyata masih ada. Ya, jangan malas. Kalau malas ruqyah artinya malas sembuh. Kalau malas sembuh dari sihir artinya malas untuk persiapan kehidupan akhirat. Ya, karena sihir ini mengganggu ibadah Ibu. Ya, maka kalau ibadah terganggu, persiapan akhiratnya terganggu juga. Ya, begitu ya. Maka apa yang harus dilakukan adalah bersungguh-sungguh dalam ruqyah mandiri ataupun minta diruqyah. Dan ruqyahnya jangan yang sederhana, coba terapi Al-Baqarah. Lakukan Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah pada bidara lalu mandikan dan minumnya seperti itu. Ya, kemudian coba lihat ada tadi ya Ibu, ini tidak muncul pertanyaannya. Oh, ini dia. Apa ini? Ibu Marlina, bisa di copy paste lagi Ibu pertanyaannya. Ya, Ustadz tolong jawab pertanyaan saya yang lewatkan. Saya nggak nemu ini pertanyaannya. Saya ulangi lagi Ibu Lina ya, saya refresh kembali. Jamal Algoni, Ustadz tolong pertanyaan saya juga dijawab. Indah Butik, tolong pertanyaan dijawab. Saya tidak melihat pertanyaannya ini. Ya, apa yang harus saya ruqyah ini laptopnya nih? Uizuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Laptop juga perlu diruqyah. Bluetooth, internet, kadang-kadang saya meruqyahnya. Telepon, HP, ya, infoksus, proyektor, rumah, ya, itu adalah harta. Kata Nabi SAW, jagalah, mintalah perlindungan kepada Allah untuk jiwa dan hartamu. Maka laptop itu harta, bisa juga diganggu oleh syaitan. Coba. Ini Sohifa, Pak Ustadz bagaimana cara meruqyah sakit asam lambung? Ya, asam lambung sederhana, bacakan saja dengan ayat ruqyah. Ya, banyak dengarkan MP3 ruqyah, juga tilawah Al-Quran, tilawah surah Al-Baqarah. Ini untuk obat lambung yang terbaik. Karena lambung ini disebabkan oleh gejolak di otak. Otak ini ya disebabkan oleh ada gangguan pada ruhani, pada kulubnya. Nah, seperti itu, gelisah. Baik, selanjutnya ada banyak pertanyaan yang belum dijawab ini, ya. Tetapi saya tidak melihat pertanyaan itu nih, Ikhwah. Saudara semuanya, saya mohon maaf ya. Barangkali karena program ini sudah 1 jam dan memang komitmen kita 1 jam. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada 109 hamba Allah yang sudah share video ini, dan juga kepada 500 hamba-hamba Allah yang sudah like video ini, dan juga yang sudah komentar ya, ini mengisi absensi ataupun bertanya. Ini akan menaikkan rating video ini dan menyebarluaskannya ke seluruh hamba-hamba Allah yang memerlukan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.